Nah, beberapa minggu yang lalu saya berbicara bahwa pewahyuan itu diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh hati dalam mencari Tuhan. Nah, saya akan lanjutkan khotbah saya akan berbicara pagi ini, yaitu tentang from invisible to visible. Saya akan tunjukkan betapa pentingnya satu pewahyuan itu di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita baca Alkitab bersama-sama, boleh saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri kembali. Sambil ambil Alkitab saudara, kita deklarasikan firman Allah bersama-sama. Alkitab ini adalah firman Allah. Alkitab ini adalah firman Allah. Saya percaya kepada firman Allah. Saya percaya kepada firman Allah. Saya adalah apa yang firman Allah katakan tentang saya. Saya adalah apa yang firman Allah katakan tentang saya. Saya memiliki apa yang firman Allah katakan saya memiliki. Saya memiliki apa yang firman Allah katakan saya miliki. Saya dapat lakukan apa yang firman Allah katakan saya dapat lakukan. Saya dapat lakukan apa yang firman Allah katakan saya dapat lakukan. Pagi ini saya mendengarkan firman Allah. Pagi ini saya mendengarkan firman Allah. Pikiran saya tunduk kepada firman Allah. Pikiran saya tunduk kepada firman Hati Allah. saya terbuka untuk menerima firman Allah. Saya terbuka untuk menerima firman Firman Allah. Allah hidup. Firman Allah hidup. Firman Allah berkuasa. Firman Allah berkuasa. Firman Allah tidak berubah. Firman Allah tidak berubah. Saya percaya. Saya percaya. Saya tidak akan pernah sama Saya lagi. tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama Dalam lagi. nama Yesus. Amin. Amin. Silakan kembali saudaraku. Saja sudah membuka Alkitab sudah bersama-sama dengan saya. Pasal yang sangat terkenal, Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ini pasal yang terkenal dan pasal yang sangat luar biasa. Kalau saudara memahami tentang definisi iman, sudah bisa melihat dalam Ibrani pasal yang ke-11 bagaimana iman itu bekerja. Ibrani pasal 11 satu ini adalah dictionary untuk iman. Dan kita akan baca ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya baca aja ganjil. Sudah baca bersama-sama dengan ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ketiga, 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, dalam ayat yang ketiga dikatakan apa yang terlihat, apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, saya akan berbicara dari invisible to visible, dari yang tidak kelihatan kepada yang kelihatan. Dan dalam Ibrani pasal 11 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Melalui iman kita tahu bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, dan apa yang kelihatan itu terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Nah, saudaraku, dunia yang kelihatan atau alam semesta ini, berdasarkan Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga dikatakan di situ bahwa semua yang kelihatan itu berasal dari yang tidak kelihatan. Jadi dunia yang kelihatan atau alam semesta ini berasal dari dunia yang tidak kelihatan, atau saya katakan atau saya sebut adalah sorga. Jadi dunia yang kelihatan atau bumi yang kelihatan ini itu berasal dari dunia yang tidak kelihatan atau yang saya sebut dengan sorga. Saudaraku, sangat penting saudara memahami tentang dunia yang tidak kelihatan ini. Saudaraku, sorga itu adalah satu wilayah. Coba katakan bersama-sama saya, satu wilayah. Satu wilayah. Surga itu adalah satu wilayah atau satu area yang tidak kelihatan. Dan surga ini yang menjadi tempat kediamannya Tuhan. Jadi surga itu dunia yang tidak kelihatan, itu satu wilayah, satu area di mana Tuhan tinggal. Tuhan bersama-sama dengan para malaikat. Kalau saya baca dalam Wahyu pasal yang ke-6, di sana disebutkan tentang siapa yang ada di surga. Coba saya tunjukkan dalam Mazmur pasal 115 sebentar. Saudara, Mazmur 115 ayat yang ke-16. Surga itu adalah satu area, satu wilayah, atau satu dunia yang tidak kelihatan. Dunia yang kelihatan
atau bumi di mana kita tinggal itu berasal dari surga atau berasal dari dunia yang tidak kelihatan. Mazmur pasal 115 ayat yang ke-16. Coba kita lihat di sana sebentar. Dalam terjemahan bahasa Inggris sebenarnya lebih jelas, tapi kita lihat saja Mazmur pasal 115 ayat yang ke-116. Kita baca dalam bahasa Indonesia lebih dulu. Mazmur 115 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikan kepada anak-anak manusia. Dikatakan di situ bahwa dalam bahasa ini terjemahkan lagi, tapi sebenarnya itu ada heaven. Heaven atau surga itu adalah tempat, the heaven, even the heaven are the Lord's, but the earth had He given to the children of men. Jadi heaven atau surga itu adalah kepunyaan Tuhan atau tempat di mana Tuhan tinggal. Tetapi bumi itu adalah tempat di mana manusia tinggal. Jadi surga atau dunia yang tidak kelihatan atau di dalam dunia yang ada di dalam areal roh atau areal yang tidak kelihatan itu adalah tempat kediaman Tuhan. Jadi surga itu adalah di dunia yang tidak kelihatan, itu adalah tempat kediaman Tuhan. Jadi Tuhan tinggal di surga. Nah, Tuhan yang ada di surga itu menciptakan bumi untuk menjadi tempat kediaman bagi manusia. Jadi bumi ini diciptakan atau berasal dari surga yang tidak kelihatan. Jadi kalau saudara melihat bumi, saudara, kalau saya memberikan sedikit gambaran yang lebih gampang, bumi ini adalah replika dari surga. Jadi kalau saudara, mungkin saudara nggak pernah ke surga, belum pernah melihat surga, saudara bisa melihat bumi ini sebenarnya keadaannya itu agak mirip, tapi yang jelas bahwa surga itu sempurna. Jadi kalau saudara lihat di bumi ini ada lautan, ada daratan, ada pohon-pohonan, ada ciptaan binatang. Saya pun di surga hal yang sama. Bedanya di sana kalau di sini lautan ada polusi, tapi di sana disebut Witapai dikatakan crystal sea. Jadi yang sangat sempurna. Jadi bumi ini adalah replika surga. Jadi kalau saudara ke surga, saudara bukan suatu kadang-kadang kita berpikir surga itu adalah kalau kita masuk surga ya di sana kita memuji menyembah Tuhan setiap hari. Kalau kita memuji menyembah Tuhan setiap hari mungkin satu aktivitas yang membosankan, saudara. Memang nikmat hadirat Tuhan, tapi kalau itu setiap hari ada sesuatu yang tidak ada kehidupan. Tapi saya katakan pada saudara bahwa surga itu, aktivitas di surga itu nanti seperti aktivitas di bumi. Saya pernah membaca mendengar satu khotbah itu dari seorang bernama Kettle. Mungkin saudara bisa browse di YouTube. Dia seorang yang pernah dibawa Tuhan ke surga. Bisa lihat, saudara bisa detect dengan roh saudara kebenarannya sampai di mana. Tapi dia bisa menggambarkan tentang bagaimana keadaan surga. Hampir-hampir saya lihat dia membukakan apa yang sebenarnya di dalam Alkitab sudah ditulis. Tapi saudara lihat di situ dia agak nolong saudara untuk bisa tahu gambaran tentang keadaan di surga. Nah, surga itu, dunia ini itu adalah replika daripada surga. Cuma bedanya adalah bahwa surga itu adalah dunia yang sempurna. Jelas dunia yang sangat menarik dan jauh lebih mulia daripada dunia yang kita tinggal ini. Nah, dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa yang kelihatan atau dunia yang kelihatan itu terjadi dari dunia yang tidak kelihatan. Jadi dunia yang kelihatan berasal dari dunia yang tidak kelihatan. Jadi dunia ini dijadikan oleh dalam Ibrani dikatakan bahwa dijadikan oleh firman. Nah, Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Jadi yang kelihatan ini dijadikan berasal dari dunia yang tidak kelihatan, yaitu diciptakan oleh firman Allah. Jadi semua yang kelihatan itu terjadi dari yang tidak kelihatan. Jadi apa yang nampak terjadi dari apa yang tidak nampak. Jadi semua yang kelihatan terjadi dari yang tidak kelihatan. Dunia jasmani itu berasal dari dunia rohani. Saudara, surga itu tidak kelihatan. Dia ada dalam dunia rohani. Tuhan juga tidak kelihatan karena Dia adalah roh. Tapi yang ingin saya katakan pada saudara bahwa sesuatu yang tidak kelihatan itu bukan berarti sesuatu itu tidak real. Ibrani pasal 11 dikatakan bahwa yang kelihatan terjadi dari yang tidak
kelihatan. Jadi kalau saudara bisa melihat di sini bahwa yang tidak kelihatan itu lebih powerful. Yang tidak kelihatan itu lebih real. Karena yang tidak kelihatan membuat yang kelihatan. Jadi dunia yang kelihatan, apa yang kita bisa sentuh, apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa dengar, saudaraku, itu semua terjadi dari yang tidak kelihatan. Jadi semua yang tidak kelihatan itu berasal dari yang tidak kelihatan. Jadi yang tidak kelihatan bukan berarti tidak real. Saya memberikan satu contoh di dunia ini. Yang saudara lihat, contoh gelombang. Gelombang itu nggak kelihatan, tapi real atau nggak real? Real. Di handphone saudara ada 3G, ada 4G. Dia nggak kelihatan sebenarnya, tulisannya kelihatan dulu. Tapi 3G, 4G itu nggak kelihatan, tapi real. Jadi apa yang nggak kelihatan bukan berarti nggak real. Nah, Ibrani pasal 11 dikatakan bahwa semua yang kelihatan terjadi dari yang tidak kelihatan. Jadi yang tidak kelihatan, kalau saya mau kata pada saudara, jauh lebih real, jauh lebih powerful dari yang kelihatan. Karena itu Paulus berkata, coba kita lihat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Paulus menyebutnya demikian, yang tidak kelihatan itu jauh lebih eternal dari yang kelihatan. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 18. Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Oke, saya pandakan di sini. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Dikatakan, Paulus berkata, saya memperhatikan bukan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan, ini semuanya temporary, semuanya sementara saja. Tetapi yang tidak kelihatan, itu eternal. Yang tidak kelihatan itu lebih real. Karena semua yang kelihatan itu terjadi dari yang tidak kelihatan. Jadi yang tidak kelihatan, itu lebih real, itu lebih berkuasa atau lebih powerful dari yang kelihatan. Nah, saya mau bawa kepada saudara untuk saudara mengerti ini, bahwa semua yang kelihatan ini, saudara yang sentuh mungkin Alkitab yang kelihatan ini, semua barang-barang yang kelihatan ini, semuanya itu berasal dari yang tidak kelihatan. Jadi saya akan jelaskan sedikit bagaimana proses dari yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan, dari invisible kepada visible. Nah, saya mau mengerti, saya berdoa, Roh Kudus akan menjelaskannya kepada saudara, saudara bisa mengerti kebenaran ini. Nah, di dalam kita akan melihat prosesnya, bagaimana yang invisible, yang tidak kelihatan itu menjadi visible. Nah, dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ketiga, kalau saya lihat di situ dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ketiga, bahwa semua yang kelihatan itu berasal dari yang tidak kelihatan. Nah, dalam Ibrani pasal 11 ayat yang 1 sampai dengan ketiga, ini adalah satu prinsip atau prinsipal. Ini adalah satu law, di mana bahwa yang kelihatan itu semua terjadi dari atau berasal dari yang tidak kelihatan. Nah, Ibrani pasal 11 ayat pertama, now faith is, sekarang iman adalah dasar. Jadi iman ini, kalau saya ingin jelaskan pada saudara, iman inilah yang memproses yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh iman kita mengerti bahwa dunia ini dijadikan oleh firman Allah. Dan ayat yang ketiga, bahwa yang tidak kelihatan berasal dari yang kelihatan. Jadi kalau saya ingin jelaskan pada saudara sebelum saya masuk, garis bawah sebentar, bahwa iman inilah yang memproses yang kelihatan, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Jadi kalau saya bisa gambarkan dengan bahasa yang gampang, iman ini adalah seperti print out. Jadi yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Nah, saya akan jelaskan kepada saudara. Nah, bagaimana caranya iman ini bekerja?
Ibrani pasal 11 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari semua yang kita harapkan. Nah, saudara garis bawahi di situ. Iman adalah dasar dari semua yang kita harapkan. Jadi, saya mungkin lebih gampang. Iman adalah dasar. Ya, kalau dalam bahasa Inggris mungkin boleh ditampilkan dalam bahasa Inggris, saya jelaskan dalam bahasa Inggrisnya lebih gampang. Boleh ditampilkan kan? Susah. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Inggris ya. Saya lihat dalam Alkitab saya. Kalau bahasa Inggris mikir. Ibrani pasal 11. Ibrani 11 ayat 1. Oh, sudah boleh. Dikatakan di situ, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Nah, saudara kan sebagai di situ, sekarang iman adalah substance dari apa yang kita harapkan. Nah, dalam Ibrani pasal 11, kalau sudah memperhatikan di situ, dijelaskan tentang definisi daripada iman itu. Jadi iman itu dikatakan substance dari apa yang kita harapkan. Jadi pengharapan, kalau saya bisa jelaskan sedikit, pengharapan itu adalah substance atau bahan dasar daripada iman. Coba katakan bahan dasar. Jadi pengharapan itu adalah substance daripada iman. Nah, dikatakan dalam King James memakai kata substance, dalam terjemahannya lain memakai kata things. Jadi substance atau things itu adalah bahan dasar daripada iman. Jadi iman kita itu sangat ditentukan oleh pengharapan. Pengharapan adalah substance, bahan dasarnya. Jadi kalau memiliki banyak pengharapan, maka saudara akan memiliki banyak iman. Mungkin boleh ditampilkan diagramnya. Bisa. Susah. Diagramnya. Oke, apa saya jelaskan, saudara bisa mengerti. Jadi pengharapan itu adalah bahan dasar daripada iman. Iman kita sangat ditentukan oleh pengharapan kita. Kalau kita memiliki pengharapan, maka kita akan memiliki iman. Karena ini pengharapan adalah bahannya daripada iman, bahan dasarnya daripada iman. Nah, pengharapan, kalau kita memiliki banyak pengharapan, maka kita akan memiliki banyak iman. Maksudnya akan, bukan sudah, tapi ada satu proses. Untuk dari pengharapan kepada iman itu ada satu proses. Tapi kita harus tahu bahwa pengharapan itu adalah bahan dasarnya daripada iman. Kalau kita tidak punya pengharapan, maka kita tidak punya iman. Jadi di situ ada hope, ada faith. Nah, yang pertama, bahwa pengharapan itu adalah substance daripada iman. Jadi bahan dasar daripada iman itu adalah pengharapan. Jadi karena itu, pengharapan itu sangat ditentukan oleh, iman itu sangat ditentukan oleh pengharapan kita. Nah, yang kedua, pengharapan, jadi ini tentang pengharapan. Pengharapan yang pertama adalah sebagai apa? Substance. Yang kedua, pengharapan itu adalah invisible. Jadi saudara perlu, untuk saudara sampai kepada iman ini nanti adalah yang membring out. Tapi kita tahu bahwa bahan dasarnya iman itu adalah pengharapan. Karena itu sangat penting saudara mengerti tentang apa pengharapan ini. Nah, dalam Ibrani pasal 11, pengharapan itu adalah substance. Terus yang kedua, pengharapan itu adalah invisible. Sesuatu dalam, coba saya tunjukkan dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 24 dan 25. Pengharapan itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat. Roma pasal 8
ayat 24. Saya bacakan demikian, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan takut. Jadi pengharapan itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara mengharapkan sesuatu, saudara belum melihatnya, belum menjadi satu bentuk, belum menjadi satu kenyataan. Saudara mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi pengharapan itu adalah sesuatu yang nggak kelihatan. Kalau sesuatu yang kelihatan, kita nggak perlu berharap. Jadi pengharapan itu pertama, dia adalah substance, bahan dasar. Yang kedua, pengharapan itu adalah nggak kelihatan. Yang ketiga, pengharapan itu adalah sesuatu yang impossible. Kalau sesuatu itu possible, saudara nggak perlu berharap. Kita lakukan saja, kita kerjain. Tapi karena itu pengharapan adalah sesuatu yang impossible, sesuatu yang nggak mungkin. Saudara mengharapkan sesuatu yang kita menginginkan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi itu adalah satu pengharapan. Jadi pengharapan itu adalah sesuatu yang impossible. Saya memberikan satu contoh, satu hubungan saja. Kalau saudara saudara menginginkan seorang istri yang dalam jangkauan saudara, saudara nggak perlu harap, saudara. Yang kita perlu lakukan adalah saudara bangun hubungan, saudara pendekatan, bangun hubungan, lihat respon, baru tembak, baru propose ya. Kalau itu dalam jangkauan kita. Tapi yang pengharapan itu adalah sesuatu yang impossible. Saya memberikan satu contoh. Waktu saya menginginkan seorang istri, saya menginginkan seorang istri yang pertama bukan orang Indonesia, kulitnya putih, bisa bahasa Inggris, bisa main piano. Saya pernah dengan kesaksian. Yang saya harapkan ini tidak ada dalam jangkauan saya. Saya orang kampung, tidak pernah keluar negeri, tidak pernah sekolah luar negeri, bahasa Inggris, yang tahu hanya I love you, and good morning, and good afternoon. Itu yang saya tahu. Sesuatu yang impossible. Tapi saya percaya bahwa saya bisa mendapatkan istri seperti yang saya mau ini. Nah itu saya harapkan. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang impossible, tapi sesuatu yang things, yang real, istri. Saya perlu istri. Nah itu satu pengharapan. Jadi pengharapan itu adalah substance, pengharapan itu adalah invisible, pengharapan itu adalah impossible. Dan kalau saya menyimpulkan, pengharapan itu seperti blueprint. Jadi kalau satu gedung, satu bangunan, sebelum dibangun ada blueprintnya. Itu pengharapan. Nah, di dalam Ibrani pasal 11, now faith dikatakan is substance, adalah dasar dari semua yang kita hope for, semua yang kita harapkan. Dan kemudian dikatakan dia adalah evident, dia adalah bentuk dari yang tidak kelihatan. Nah sekarang saya jelaskan kepada saudara iman ini. Iman ini sendiri dikatakan dia adalah evident. Jadi satu buktinya dikatakan dalam bahasa Indonesia bukti dari semua yang kita harapkan. Iman itu adalah buktinya. Dan iman ini adalah yang apa? Visible. Dari membentuk yang tidak kelihatan, yang invisible, itu dibentuk menjadi visible. Dan iman ini bukan hanya visible, tapi iman ini juga adalah sesuatu yang possible. Yesus berkata bahwa jadilah sesuai dengan tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, iman itu membuat yang nggak mungkin menjadi mungkin. Dan yang selanjutnya iman itu adalah reality. Jadi pengharapan itu blueprintnya, iman itu adalah print out-nya. Jadi saudara bisa mengerti di sini. Nanti saya lanjutkan. Saya ini belum sampai pada proses bagaimana dari hope sampai kepada faith ini. Jadi saudara perlu mengerti dulu pengharapan ini. Jadi pengharapan
itu adalah tidak kelihatan. Pengharapan ini invisible. Pengharapan itu impossible. Dan pengharapan itu adalah blueprintnya. Sedangkan iman itu adalah evident, itu adalah visible, possible, dan bring out-nya. Kalau saya bantu saudara menjelaskan sedikit, bahwa untuk saudara membuat yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, itu adalah satu proses, satu journey, satu perjalanan. Di dalam Markus pasal 11, mungkin saya bantu, tidak ada di sini, sambil saya teringat sebentar, saya lari sebentar. Markus pasal yang ke-11, ini pasal yang terkenal contoh kalau kita berdoa. Markus pasal 11, ayat 23 sampai 24. Markus pasal 11, ayat 23 dan 24. Saya bacakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24 kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. So, lihat di situ ayat 24. Kalau kamu berdoa, jadi waktu kamu berdoa, ini present. Waktu kamu berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Past, present, past, terus kemudian maka kamu akan memperolehnya. Future, yang akan datang. Nah, saya kasih gambaran. Waktu kita berdoa, ini poin. Saya katakan mungkin beri contoh. Adon sama Daud ke sini sebentar. Sama Daud di depan sini ya. Saya kasih contoh. Ini Daud ini waktu kita berdoa. Nah, Adon ini maka kamu akan memperolehnya. Jadi dari Daud kepada Adon, jadi present pada future ini. Saudaraku, iman itu adalah dikatakan kalau kamu berdoa, percayalah maka kamu telah menerimanya, maka kamu akan memperoleh. Jadi iman itu adalah membawa yang future, yang akan datang kepada present. Nah, dari future kepada present ini adalah satu proses, satu perjalanan. Yang saya sebut adalah walk in faith, atau perjalanan iman ini. Nah, ini yang saya jelaskan, thank you. Jadi iman itu adalah membawa yang future kepada present. Nah, saya akan lanjutkan. Nah, saudaraku, dari pengharapan kepada iman, itu adalah satu proses. Jadi kalau saya lihat di sini, untuk membuat yang invisible, yang tidak kelihatan kepada yang kelihatan, ada dua hal yang penting, ada dua poin yang penting. Yaitu yang pertama apa? Pengharapan atau hope. Yang kedua adalah iman. Jadi dua hal ini yang penting, hope sama iman. Ini yang kita perlukan. Iman ini adalah yang print out-nya, hope ini adalah blueprint-nya. Hope ini adalah bahan dasarnya. Hope ini adalah substance-nya. Hope ini adalah things-nya. Karena itu kalau untuk saudara bisa membuat yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, yang saudara perlukan itu adalah hope ini. Jadi saudara perlu ada pengharapan di dalam diri saudara. Jadi saudara harus punya pengharapan. Kalau saudara nggak punya pengharapan, saudara nggak akan punya iman. Kalau saudara sedikit pengharapan, saudara akan memiliki sedikit iman, masih akan. Kalau saudara tidak punya pengharapan, saudara memiliki banyak pengharapan, saudara akan memiliki banyak iman. Jadi yang sangat diperlukan, yang pertama, itu adalah pengharapan ini. Karena saudara perlu punya pengharapan ini. Nah, bagaimana cara kita bisa memiliki pengharapan? Bagaimana saudara bisa menerima atau punya pengharapan ini? Ini yang menjadi satu pertanyaan yang kita harus mengerti di sini. Dari bagaimana cara kita mendapatkan pengharapan? Nah, coba kita lihat dalam Roma pasal yang ke-15. Dari mana pengharapan itu berasal? Roma pasal 15 ayat yang keempat. Boleh ditampilkan ya? Saya perlu pakai kacamata. Oke, Roma pasal 15 ayat yang keempat. Nah, dikatakan ini. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab
suci. Dalam bahasa Inggris lebih jelas. Boleh tampilkan dalam bahasa Inggris? Jadi katakan for whatsoever thing were written over time were written for our learning, that we through passion and comfort of the scripture might have hope. Jadi dikatakan apa? Hope itu didapatkan dari apa? Scripture. Scripture di sini dalam bahasa aslinya adalah logos. Jadi pengharapan itu datang dari logos. Boleh tampilkan diagram tadi, boleh memudahkan. Jadi pengharapan itu datang dari logos. Lihat tanda panjang dari logos atau scripture atau Alkitab itu memberikan kepada kita pengharapan. Nah karena itu saudara perlu scripture ini, saudara perlu firman Tuhan ini. Dan itu Mazmur pasal yang pertama dikatakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi saudara perlu Alkitab, saudara perlu firman. Karena itu kita perlu belajar firman, renungkan firman, gali firman. Nah, firman inilah yang membuat kita bisa memiliki pengharapan. Karena waktu saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara gali, saudara renungkan, maka di sana saudara akan dapatkan pengharapan. Saya tunjukkan satu ayat lagi dalam Ibrani pasal yang ke-6. Pengharapan itu datang dari janji Tuhan. Ibrani pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Abraham beroleh janji dan dipegang satu pengharapan. Satu contoh Ibrani pasal yang ke-6. Ayat 11 sampai dengan 15. Boleh kita baca bergantian, saudaraku. Saya mau kita mengerti. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Yang ke-13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 15, dikatakan demikian, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudaraku, yang pertama bahwa pengharapan itu datang melalui logos atau firman Allah, dan pengharapan ini datang melalui apa? Janji Tuhan. Karena itu sangat penting saudara merenungkan firman Tuhan. Baca, gali, renungkan firman Tuhan. Nah, waktu saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudaraku, itu akan memberikan pengharapan itu kepada kita. Jadi pengharapan ini adalah bahan dasar daripada iman. Jadi waktu saudara menerima pengharapan itu, apa yang perlu kita, waktu saudara menerima, saudara merenungkan firman, saudara baca firman, saudara gali firman, dan kemudian saudara menemukan janji Tuhan. Nah, waktu saudara menemukan janji Tuhan, itu akan memberikan pengharapan kepada saudara. Nah, karena itu, apa yang harus kita lakukan dengan pengharapan ini? Nah, waktu saudara mendapatkan janji Tuhan atau menerima pengharapan ini, saya sebutkan dengan 3 step atau 3 langkah. Yang pertama yang saudara perlu lakukan dengan janji Tuhan ini, saudara perlu apa? Simpan janji Tuhan itu. Jadi waktu saudara merenungkan firman, saudara mendapatkan janji. Yang perlu saudara lakukan yang pertama, saudara simpan janji Tuhan itu. Coba saudara lihat dalam Mazmur pasal 116. Jadi yang pertama, keep atau simpan. Simpan janji Tuhan. Nah, ini proses yang Mazmur pasal yang ke 119 ayat 140 sampai 146. Mazmur pasal yang ke 119 ayat 140 sampai dengan 146. Saya bacakan saya lebih cepat. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titahmu tidak kulupakan. Keadilanmu adil untuk selama-lamanya, dan Tauratmu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku.
Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Aku berseru dengan segenap hati. Jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapanmu hendak ku pegang. Nah, sebenarnya di situ dikatakan di situ bahwa firman-Mu atau janji-Mu itu tidak aku lupakan. Jadi saudaraku, pengharapan itu datang melalui logos, melalui firman Allah. Waktu saudara baca, saudara renungkan, saudara gali firman Tuhan, dan saudara menemukan janji Tuhan. Nah, waktu saudara dapatkan janji Tuhan, itu akan memberikan pengharapan pada saudara. Dan janji Tuhan ini yang perlu saudara lakukan adalah saudara simpan. Karena itu sangat penting, saudara, waktu saudara baca atau saudara baca Alkitab, saudara apa namanya? Di highlight, digarisin, saudara, digarisin bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Jadi di highlight, saudara, ditangerin, saudara, ditangerin. Ya. Jadi ditandain. Jadi itu dan bukan hanya saudara janji, bahkan saudara kalau perlu, saudara ambil itu, saudara catat di notebook saudara. Saya waktu pertama kali saya bertobat baru, saudaraku, saya baca Alkitab, saya tandain, dan saya ambil itu, saya catat. Bahkan kadang-kadang saya masukkan dalam memori saya coba hafalkan. Saya tahu tapi ayatnya nggak hafal. Tapi saya tahu perkataannya itu. Saya hafal. Nah, saudaraku, yang kita perlu lakukan adalah saudara waktu saudara baca renungkan firman Tuhan, saudara tandain, kemudian saudara bukan hanya saudara tandain, kalau perlu saudara catat, dan yang terpenting adalah saudara simpan itu dalam hati saudara. Ini yang sangat penting, saudara. Jadi waktu saudara menemukan janji, saudara simpan dalam hati saudara. Mazmur dikatakan, janjimu itu tidak aku lupakan. Coba satu ayat lagi, saya tunjukkan kepada saudara. Jadi yang pertama, saudara perlu simpan janji Tuhan itu. Amsal pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ke-3. Amsal 7. Disimpan dan dijaga sedemikian rupa. Amsal pasal 7 ayat 1 sampai dengan 3. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi waktu saudara menemukan janji Tuhan, saudara perlu simpan dalam hati saudara. Dan saudara perlu jaga. Bahkan dikatakan dijaga seperti biji mata kita. Tidak ada seorang pun yang mengizinkan mata kita itu disentuh atau tersentuh oleh sesuatu. Jadi kita jaga sedemikian rupa firman. Jangan izinkan setan mengambilnya. Jangan biarkan keadaan untuk merebutnya. Jadi saudara simpan, saudara jaga janji Tuhan atau firman Tuhan yang ada di dalam hati saudara. Ini yang pertama, saudara simpan. Dan yang kedua, langkah yang kedua, itu saudara pegang. Jadi bukan hanya disimpan, tapi kita berpegang. Tadi itu dalam Amsal tadi dikatakan, ayat yang kedua, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Jadi bukan hanya disimpan, bukan hanya dijaga, tapi dipegang. Artinya saudara pegang erat, saudara jangan lepaskan firman ini. Jangan izinkan sesuatu pun, keadaan ataupun setan untuk mencuri atau mengambil dari firman, dari janji Tuhan yang ada di dalam hati saudara. Saudara harus pertahankan itu. Saudara harus simpan, saudara harus pegang teguh. Atau dengan kata lain, saudara berdiri teguh di atas harapan, atas janji Tuhan itu. Jadi saudara simpan dan kemudian saudara pegang. Jadi dipegang erat. Jadi ini langkah yang kedua. Jadi saudara perlu berpegang. Coba saya tunjukkan dalam Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal 6. Jadi saudara perlu berpegang kepada janji Tuhan ini. Karena janji Tuhan ini memberi pengharapan. Dan itu saudara pegang teguh sampai, bahkan dikatakan Ibrani dikatakan itu membuat saudara akan aman. Ibrani pasal yang ke-6 pasal 17 sampai 20. Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat 20 dikatakan demikian. Dan itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerimanya, janji itu akan kepastian keputusannya. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah.
Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Jadi kita harus berpegang teguh kepada pengharapan ini. Jadi waktu saudara membaca merenungkan firman, saudara beroleh janji Tuhan, saudara simpan dan saudara pegang teguh. Jangan lepaskan. Nah, langkah yang ketiga, setelah kita bukan hanya berpegang teguh, tapi yang ketiga yang kita perlu lakukan, itu adalah kita declare, atau kita megahkan, kita confess apa yang kita harapkan, atau firman Tuhan atau janji Tuhan yang ada di dalam hati saudara, yang saudara miliki. Itu perlu confess. Coba saya tunjukkan satu ayat, Ibrani pasal 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Ibrani pasal 10 ayat 23. Katakan demikian, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya itu setia. Jadi saudara simpan pengharapan, pegang pengharapan, dan kemudian confess atau declare pengharapan itu. Saudara, ingin saya tunjukkan pada saudara bahwa dari pengharapan kepada iman itu adalah satu perjalanan. Pengharapan datang melalui logos. Iman itu datang dari rema atau dari pewahyuan. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 dikatakan bahwa iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Boleh kembali ke diagram itu. Jadi iman itu datang melalui satu rema. Ya, saudara lihat di sini. Pengharapan datang dari logos. Iman datang melalui satu rema. Waktu saudara terima logos, saudara terima firman Tuhan, saudara terima janji Tuhan, saudara simpan, saudara pegang, dan saudara confess. Saudara tahu waktu saudara menyimpannya, saudara memegangnya, dan saudara mengucapkannya atau mendeklarkan, waktu saudara itu lakukan terus menerus, saudara, maka firman yang ada di dalam hati saudara itu akan berubah menjadi satu rema. Jadi pengharapan datang dari logos, dari Alkitab ini. Tapi rema, saudaraku, itu datang dari firman yang ada di dalam hati saudara. Jadi kalau saudara meroleh pewahyuan, saudaraku, pewahyuan itu ini lebih dalam, saudaraku. Jadi ada yang general, ada yang spesifik. Jadi kalau saudara menerima rema dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17, bahwa iman itu datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi pendengaran itu datang dari rema. Rema itu adalah spoken word atau specific voice. Jadi satu pewahyuan yang personal. Dan pewahyuan yang personal itu datang adalah melalui firman yang ada di dalam hati kita. Jadi firman yang sudah saudara simpan, firman yang saudara pegang, firman yang saudara hidupi, itu akan suatu saat kalau saudara confess terus, saudara perkatakan terus, itu akan menjadi satu pewahyuan. Dan waktu itu menjadi pewahyuan, itu iman saudara jadi hidup. Nah, ketika saudara iman hidup ini, saudaraku, itu saudara bisa melihat mujizat-mujizat dalam hidup saudara. Karena itu sangat penting, saudaraku, logos dalam hidup saudara. Logos ini yang memberikan kepada saudara pengharapan. Dan pengharapan ini adalah substan untuk iman. Dan waktu pengharapan ini saudara miliki dan saudara pelihara, saudara pegang, saudara kobarkan, waktu saudara kobarkan, saudara berpegang teguh, itu akan berubah menjadi satu pewahyuan yang bisa membuat saudara iman kita itu hidup. Nah, kalau saudara lihat di dalam Alkitab, saudara, bahwa pengharapan itu adalah substan daripada iman. Abraham suatu saat, saya berikan satu contoh. Waktu Abraham menerima janji Tuhan, dikatakan begini, kamu akan menjadi bapak bagi banyak bangsa. Janji itu diberikan waktu dia berusia 75 tahun.
10 tahun kemudian dia lihat dan menjadi satu kenyataan. Akhirnya dia Hagar, dia kasih bilang, mungkin kamu bukan berasal dari saya, tapi berasal dari gundik yang ada pada kita, itu Hagar. Jadi waktu itu Sarah memberikan hanya satu ide begitu, tapi ternyata Abraham ambil serius. Jadi mungkin kamu bisa dengan gundik saya, tapi Abraham ambil, dan akhirnya dia di situ dia gagal. Nah, 10 tahun kemudian waktu dia gagal, Tuhan berkata bukan dari Hagar, tapi dari Sarah. Dia tunggu lagi sampai 15 tahun. Pada usia 99 tahun dikatakan di situ bahwa Abraham dikatakan dia sudah sangat tua. Dikatakan udah nggak mungkin lagi dia bisa punya anak. Terus kemudian Sarah juga dikatakan sudah nggak mungkin lagi, rahimnya sudah nggak mungkin lagi bisa punya anak. Dalam Roma pasal yang keempat, coba kita lihat saudara, Roma pasal 4 itu sudah bisa belajar di sana tentang Abraham. Roma pasal yang keempat. Roma pasal 4. Saya lihat dalam ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Jadi waktu dia memiliki janji itu, dia simpan janji itu, dia pegang teguh janji itu. Jadi saya lihat di sini dikatakan dia berpegang teguh kepada pengharapan itu dan kemudian percaya bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-19. Coba dikatakan di situ. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Setelah di situ imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah, sebenarnya di sini waktu Abraham terima janji, dia simpan itu dan kemudian dia pegang. Dia pegang, dia tidak menyerah. Dan bahkan kalau saya lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-20, beri lagi. Dikatakan di situ dia memuliakan, di mana Yesus telah ayat yang ke-21 dikatakan dia memuliakan ayat 21 ya. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia telah janjikan. Ayat yang kedua, karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 20 ya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia dikatakan apa? Memuliakan Allah. Jadi dia memegang janji, dia tidak melepaskannya itu, dan bukan hanya itu, tapi dia mendeklarkan. Dia mendeklarkan firman Tuhan, dia confess, dia memuliakan Tuhan dengan firman Tuhan yang dia pegang, dengan firman Tuhan yang dia janjikan. Nah, karena dikatakan waktu firman itu dimegahkan, dimuliakan, maka muncul yang namanya pewahyuan itu. Dan pewahyuan itu yang membuat iman Abraham itu hidup. Dan ketika iman Abraham hidup, maka sudah lihat mujizat terjadi. Jadi iman adalah dasar dari semua yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi bahan dasar daripada iman itu adalah pengharapan. Nah, pengharapan datang daripada logos, dari Alkitab. Dari kita merenungkan firman, mendengar firman, itu membuat kita memiliki pengharapan. Nah, pengharapan ini perlu kita simpan, kita pelihara, kita jaga, kita hidupin, kita pegang teguh, kita tidak lepaskan, dan kemudian kita confess. Dan waktu sudah confess, saudaraku, maka sudah akan beroleh yang namanya rema atau pewahyuan. Minggu yang lalu saya mendengarkan kesaksian dari saudara Judith. Waktu Judith menerima satu logos, yaitu Yoel pasal yang kedua, bahwa dia akan memulihkan keadaanmu dari apa yang telah diambil oleh binatang pelahap,
Jadi waktu dia menerima logos itu, saudaraku, dia simpan logos itu. Dan saudara lihat di situ, waktu dia terima itu, apa yang dilakukan? Dia pegang teguh dan kemudian dia confess. Dia mengaku, dia berkata apa? Sampai ratusan kali itu diucapkan. Jadi ini yang kita perlu lakukan. Jadi saudara perlu perkatakan apa yang saudara dapatkan atau logos itu. Jadi itu perlu disimpan, dipelihara, dijaga, dipegang, dan dimegahkan, dideklar, dikonfes. Nah, waktu saudara confess, saudara confess itu, karena saudara lakukan terus menerus, dikatakan iman itu datang dari pendengaran akan firman Kristus. Tadi harus berhenti. Ya, jadi waktu kita confess, waktu kita declare pengharapan yang ada dalam hati kita, janji Tuhan yang ada pada kita, firman Allah yang ada dalam hati kita, maka itu akan mendatangkan pewahyuan. Jadi pewahyuan atau revelation atau rema itu adalah pewahyuan yang spesifik, khusus kepada kita. Jadi saya memberikan satu contoh. Saudara, Alkitab berkata bahwa oleh bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Saudara terima logos itu. Dan saudara waktu saudara terima logos itu, kemudian saudara punya pengharapan bahwa oleh bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Bahwa sakit penyakit saya sudah ditanggung oleh Yesus, maka saya nggak perlu sakit lagi, bahwa saya akan sembuh. Saudara punya pengharapan ini. Waktu saudara punya pengharapan ini, saudara, pengharapan itu bukan iman. Pengharapan adalah bahan dasar daripada iman. Mujizat terjadi bukan karena pengharapan. Pengharapan yang membuat saudara kuat. Pengharapan yang membuat saudara tangguh. Tapi yang membuat sesuatu itu terjadi adalah iman. Jadi karena itu, waktu saudara terima pengharapan itu, saudara pengharapannya harus saudara simpan, saudara jaga, saudara kobarkan. Sampai itu menjadi satu personal revelation. Sampai menjadi satu specific voice. Bahwa itu adalah untuk saudara. Waktu saudara dapat waktu itu menjadi satu rema, itu menjadi satu personal revelation pada saudara, maka iman saudara hidup. Nah, kalau iman ini hidup, saudaraku, maka Alkitab itu akan terjadi sesuai dengan iman kita. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi itu prosesnya. Jadi yang kita perlukan, jadi untuk pengharapan itu blueprintnya, tapi iman itu adalah print outnya. Jadi untuk kita membawa yang invisible kepada yang visible, yang kita perlukan itu adalah iman. Iman ini yang embrace, iman ini yang membawa ke dalam visible ini. Tapi untuk kita punya iman ini, kita perlu apa? Pengharapan. Jadi karena itu startnya sebenarnya, kalau saya mau katakan, pengharapan. Karena itu saudara mutlak perlu pengharapan. Kalau saudara punya pengharapan, maka iman saudara akan didevelop. Dan kalau iman saudara itu didevelop dan kemudian muncul, saudaraku, iman saudara itu hidup, saudaraku, walaupun sebiji sesawi saja, sudah berkata kepada gunung ini beranjak, maka itu akan beranjak. Jadi kuncinya itu adalah substance ini, pengharapan ini. Jadi bagaimana yang invisible menjadi visible, di print out menjadi kelihatan. Saudaraku, kita perlu apa? Blueprintnya terlebih dahulu. Jadi saudara perlu pengharapan sampai kepada iman. Jadi perjalanan dari pengharapan sampai iman ini satu proses. Ini yang memang banyak orang itu give up di situ, saudara. Jadi kali kita terima pengharapan, kita terima itu tapi tidak dijaga baik, saudara. Ya kita karena mungkin keadaan, tekanan, atau mungkin perkataan, atau mungkin filosofi dunia, itu membuat apa yang sebenarnya ada pada kita itu kita lepaskan sebenarnya. Tapi saya mau katakan kepada saudara-saudaraku, firman itu benih. Segala sesuatu dimulai oleh benih. Jadi kalau saudara punya benih, benih ini pasti menjadi satu kehidupan. Karena itu Ibrani dikatakan bahwa segala sesuatu yang kelihatan terjadi dari yang tidak kelihatan. Dunia ini diciptakan oleh firman Allah. Jadi firman, segala sesuatu dimulai oleh firman. Karena itu saudara perlukan firman. Firman ini yang memberikan saudara pengharapan. Firman ini yang memberikan kepada saudara untuk saudara bisa membuat yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Jadi perlukan pengharapan dan iman. Dua poin inilah sangat penting. Jadi pengharapan dan iman ini. Saudara perlu punya pengharapan dari logos, dan saudara iman ini datang dari pewahyuan.
Saya memberikan satu contoh satu lagi. Waktu saudara di dalam Alkitab ada seorang yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Waktu wanita ini sakit pendarahan selama 12 tahun, dikatakan harta bendanya sudah habis. Lalu satu ketika dia mendengar tentang Yesus yang dapat menyembuhkan. Pertama dia apa? Dengar. Dia dengar Yesus yang dapat menyembuhkan. Waktu dia mendengar itu, saudaraku, apakah dia langsung muncul iman? Tidak. Dia punya pengharapan. Yesus dapat menyembuhkan, dan dia punya kuasa kesembuhan, dan ada kuasa kesembuhan dalam dirinya. Dia punya pengharapan. Nah, pengharapan ini, saudaraku, disimpan dan dipegang. Nah, kalau sudah lihat, apa yang menunjukkan dia bahwa dia berpegang teguh kepada pengharapannya? Dia seorang yang sakit pendarahan. Orang sakit pendarahan kan sudah 12 tahun, itu tubuhnya sudah sangat lemah. Yesus ada dalam kerumunan orang banyak. Tapi apa yang dilakukan, saudara? Dia berusaha sedemikian untuk mendekat, bisa menyentuh jubah Yesus. Saya bisa bayangkan, saudaraku, pasti dalam kerumunan yang 5.000-an orang, saudaraku, untuk mendekat ke seorang yang sangat terkenal, saudaraku, untuk masuk ke dalam gerombolan itu nggak mudah. Mungkin dia ketendang dan dia jatuh, tapi dia nggak gimana. Dia bangun lagi, dia coba dekat lagi. Mungkin ada orang lagi, berlari, ketabrak lagi, dia jatuh. Tapi dia pegang, dia harus sampai. Dia pegang dan dia bangun lagi, berusaha untuk mendekat. Mungkin dalam keadaan yang sangat lemah, tapi dia nggak menyerah. Sampai suatu ketika dikatakan, dia percaya bahwa Yesus itu ada kuasa kesembuhan dalam dirinya dan dia dapat menyembuhkan. Dia berkata begini, asal aku jamah saja jubahnya, saya pasti sembuh. Setelah itu menjadi satu pewahyuan bagi dia. Dan waktu itu pewahyuan ini sudah, kalau sudah pewahyuan ini, itu saya lihat. Waktu dia menjamah jubah Yesus, saya memberikan satu saudara bayangkan saja. Kalau Yesus ada di kerumunan 5.000 orang, banyak nggak orang yang menyentuh Yesus? Pasti sangat banyak. Tapi kenapa nggak terjadi apa-apa? Tapi kenapa wanita ini justru yang terjadi, yang waktu dia menyentuh jubah Yesus, justru terjadi kuasa kesembuhan. Waktu Yesus melihat, dikatakan begini, wanita berkata, asal menjamah saja jubahnya, maka sembuh. Dan waktu dia menjamah jubah Yesus, dan apa yang tadi dikatakan, ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Dan Yesus berkata begini, siapakah yang menjamah aku? Murid-muridnya berkata, Tuhan, ada ribuan orang di sini. Bagaimana kamu bertanya siapa yang menjamah aku? Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku dengan jaman yang berbeda. Saudaraku, karena itu waktu Yesus tanya siapa yang menjamah aku, wanita berkata, Tuhan, aku yang menjamah engkau. Yesus berkata, imanmu lah yang menyembuhkan engkau. Saudaraku, mujizat terjadi ketika iman itu hidup. Jadi dari yang invisible kepada visible, yang memprint out itu adalah iman. Tapi modal daripada iman itu adalah pengharapan. Karena saudara perlu punya pengharapan ini, dan kemudian saudara simpan, saudara pegang, saudara hidupi, saudara kobarkan sampai menjadi satu pewahyuan, sampai menjadi satu rema. Nah, ketika itu jadi rema, saudara, mujizat pasti terjadi. Karena saya mau katakan kepada saudara, apa yang saudara harapkan, yang nggak kelihatan, yang impossible, yang invisible, saudaraku, yang katakanlah yang nggak mungkin. Tapi saya mau katakan kepada saudara, yang semua yang saudara harapkan itu bisa diwujudkan. Jadi apapun yang saudara inginkan dalam hati saudara, ingin terjadi dalam hidup saudara, saudara mau melihat mujizat dalam hidup saudara, saudaraku, segala sesuatu dikatakan mungkin bagi orang percaya. Dan saya mau katakan kepada saudara-saudaraku, kita ini orang-orang yang luar biasa. Saudara dan saya, saudaraku, walaupun mungkin saudara mendengar krisis di mana-mana, saudara. Sekarang kita saudara melihat, saudara mendengar, khususnya di Asia, saudara. Yang kita dengar itu adalah kesulitan, krisis. Tapi saya mau katakan kepada saudara, saudara tidak hidup berdasarkan apa yang saudara lihat atau sedang terjadi di sekeliling saudara. Saudara, kita tidak dipengaruhi oleh keadaan kita, tapi saudara yang bisa mempengaruhi keadaan saudara. Saudaraku, kita ini berbeda, saudaraku. Karena itu Yesus berkata, saudaraku, bagi orang percaya itu nggak ada yang mustahil. Karena itu mungkin saudara perlukan dalam hal keuangan, mungkin saudara perlukan dalam pekerjaan saudara atau di bisnis saudara. Saudaraku, saudara tidak dipengaruhi oleh keadaan saudara. Krisis, kesulitan atau goncangan saudara, itu nggak akan mempengaruhi, nggak akan
mempengaruhi atau berdampak pada saudara. Tadi ada satu ayat yang berkata begini, segala sesuatu akan digoncangkan, tapi kita akan tinggal tetap karena kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan saya mau katakan kepada saudara-saudara, saudara bisa merubah atau saudara bisa membuat yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Semua yang kelihatan terjadi dari yang tidak kelihatan. Iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita balik berdiri. Nyanyikan pujian ini, Yesus Kaulah pengharapanku. Di dalam Dia kita punya pengharapan. Dan bahkan kita memiliki kelimpahan dari pengharapan. Yesus Kaulah pengharapan. Yesus Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku. Yesus Kaulah perlindunganku.